Sampai Kuala Namu naik mobil, heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa lah dikasih orang di bantal? Rupanya tak sampai-sampai. Bangun, belum juga sampai. Bangun, kebun jagung juga lagi. Kata bapak tuh. Jadi cuma tanahku ini, serahkan aja sama forum dai dakwah perbatasan. Ambillah semua, ambil. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter, semangat terus, cari ruang ICU, tengok siapa yang mau mati, sampaikan. Lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dungu. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uniknya forum dai perbatasan ini, saya pertama lama juga saya temenung, kok bisa pula dokter? Dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik aja, suntik, dah suntik. Dokter masih sempat berdakwah dari mulai Banda Aceh naik mobil. Saya dari Pekanbaru kemarin jam 7 ke airport, jam 7 pagi. Dari airport terbang ke Kuala Namu. Sampai Kuala Namu naik mobil, heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa lah dikasih orang di bantal? Rupanya tak sampai-sampai. Bangun, belum juga sampai. Bangun, kebun jagung juga lagi. Barulah saya paham, patutlah dikasih orang di bantal biar agak tenang Ustaz ini sedikit. Sampai kemari tadi malam jam 12 malam baru tidur. Ayangkan itu. Barulah sampai. Dan ini nanti dihisap di akhirat. Saya Ustaz, saya memang ceramah, tapi ada dokter yang mau meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara di perbatasan. Kita doakan dokter-dokter ini panjang umur. Adapun yang tak peduli, mudah-mudahan cepat dia mati. Jangan diaminkan. Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara kita. Amin. Dulu kalau anak-anak ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Kamu jadi apa? Jadi, saya heran, kenapa lah anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya enak jadi dokter. Martelnya tak terlalu besar, kecil aja. Kalau jadi tukang, oh besar kali martel. Sekilir tangan awak megang. Tapi kalau jadi dokter, martelnya kecil. Dipukulnya lutut sebelah, 5 juta. Tang, 5 juta. Lutut kiri 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga membocorkan ini, takut saya semua mau jadi dokter. Senter, penjaga malam senternya 6 batu baterai. Mencari pencuri. Jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Dokter, kecil aja senternya aku tengok sebesar ini. Baterainya pun 1 baterai kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut Pak. Takutlah pasien itu menutup, karena buka tutup lain duitnya. Saudaraku yang ada di Ikatan Dokter Indonesia yang peduli kepada dakwah perbatasan, Allah meridhoi pekerjaan kalian. Anak-anak kita, ada satu jadi ustadz, bagus. Ada satu jadi jenderal, tentara, polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter, karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tablik akbar. Ustaz kok tahu? Pengalaman pribadi. Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau, di Jambi, satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kutacane, pengawalan keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai, masih ramai lagi di belakang orang menunggu. Makin diusir makin ramai. Api di dalam hutan tak ada orang kenal sama kita. Tapi begitu dia katakan, besok bapak-bapak akan ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dokter-dokter. Ramai orang itu datang. Diadakan di depan masjid. Ada yang maaf cakap bibir sumbing, ada yang tangannya dililit digigit ular tak sembuh-sembuh, ada yang kakinya terjepit, ada yang istrinya hamil rupanya kandungan ada kelainan. Dokter, ternyata di pedalaman, di perbatasan, dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini, ada di antara anak jamaah nih 1, 2, 3, 10, 50 yang jadi dokter insyaallah. Amin. Apalagi dokter kandungan. Oh, perempuan yang tak sholat, rambutnya warna merah kuning kelabu,
tak pernah ke masjid, sedang hamil tua, anak ibu dokter kandungan, SPOG, spesialis objin. Itulah nasihat yang paling masuk. Ibu, banyak-banyak zikir ya, berdoa. Iya. Nanti kalau anaknya udah lahir, mau pakai jilbab ya, nah 3 lapis kupasang asal lahir lah. Nah itu luar biasa. Masuk kaji itu. Kenapa? Karena banyak di rumah sakit itu orang-orang yang sudah memang mau sakratul maut. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang terbaring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU kalau bukan dokter? Bapak, tanahnya banyak kan Pak? Banyak. Itu tinggal semua Pak. Diambil sama istri Bapak. Nikah dia sama berondong manis. Kata Bapak tuh. Jadi cuma tanahku ini? Serahkan aja sama forum da'i dakwah perbatasan. Ambillah semua, ambil. Nah, itu. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter, semangat terus. Cari ruang ICU. Tengok siapa yang mau mati. Sampaikan. Tidak bisa selesai dengan khutbah. Masalah da'i perbatasan, dakwah di perbatasan tak selesai dengan khutbah. Berapi-api Ustaz Somad menyampaikan, mari kita berdakwah kepada saudara kita di perbatasan. Selesai sholat Jumat, ditanyakan ke jamaah, apa yang kau dengar dari ceramah Ustaz Somad itu tadi? Entah, katanya bertakwalah kepada Allah. Masa itu yang disampaikannya khutbah tadi? Itu aja yang kau dengar kan? Mesti bersinergi antara kita. Yang kaya dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya profesi organisasi dengan organisasinya, Ustadz Somad dengan penjelasannya mencerahkan umat dan masyarakat. Kalau ini kita lakukan, inilah makna marajut ukhuwah. Golnya tiang gawangnya, selamat saudara kita di perbatasan, anaknya sekolah agama, mengaji, ada masjid, ada guru yang dikirim, maka kita di akhirat selamat daripada fitnah azab karena tidak memperdulikan saudara kita, insyaallah. Amin. Saya tak bisa datang sering-sering ke Kutacani. Seumur-umur 3 kali inilah cuma. Sekali dulu, habis itu yang kedua naik helikopter, keren kali. Wow, masih terbayang saya turun helikopter. Wah, gagah kali ya. Lain sama tadi malam naik mobil terkantuk-kantuk. Jadi baru sekarang. Jadi saya tak bisa, tapi ternyata ada dai-dai kita yang mengkhususkan dirinya. Siapkah Bapak Ibu mensupport dakwah perbatasan? Dari bunyinya macam tak siap. Tapi saya maklum, begitulah saudara yang dengan segala keterbatasan bisa datang. Ini baik sekali. Yang pertama adalah merajut ukhuwah. Setelah itu meraih berkah itu apa Pak Ustadz? Berkah itu lebih dari semestinya. Itu berkah. Ziyadatul khair, kebaikan lebih dari semestinya. Itu berkah. Handphone itu cuman ngangkat telepon, nelpon orang, pakai video YouTube, pakai rekaman suara. Itu cuman handphone. Tapi ternyata handphonenya berkah. Kenapa handphonenya berkah? Dipakai merekam ceramah, di-share, streaming, akhirnya lebih daripada semestinya. Handphone yang mungkin buat dosa, tapi handphone di Kutacani ini yang punya handphone ini masuk surga sama handphonenya sekalian. Mengalir pahala. Kamera merekam, menggambar orang, tak menutup aurat. Orang yang sedang duduk di pelaminan, rambutnya terurai, menjadi dosa. Tapi kamera subuh ini kamera yang berkah. Kenapa? Lebih dari semestinya. Menyimpan memori ceramah, disebarkan, ustadznya meninggal, yang punya kamera meninggal, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Begitu juga dengan bupati, wali kota, gubernur yang mensupport program pengiriman dai ke perbatasan, ke pulau-pulau, ke desa terasing. Berapa bulan yang lalu saya ke Pulau Banyak. Sampai di Pulau Banyak ketemu dengan dai-dai. Saya tanya, gimana kalian bisa berdakwah kemari jauh? Kami diangkat oleh Gubernur Fulan. Zaman Pak Gubernur Pak Erwandi. Kami ini diangkat oleh Pak Erwandi, digaji dari APBD, dikirimkan menjadi dai-dai, ikut tes PNS, menikah, berkeluarga, terselamatkan sampai sekarang. Jabatan tak lama, tapi sampai hari kiamat amal jariah tetap mengalir. Allahu Akbar. Maka siapa yang mau jadi gubernur, duduklah kalian. Masalah kampanyenya nanti kita atur. Tapi tak jamin jadi.
Masalah politik nih tak usah serius sekali. Ini sampai serius berkelahi antara menantu sama mertua gara-gara pemilihan kades. Apalah, tengoklah pengalaman saya masalah dukung mendukung. Mati-matian awak berkelahi. Rupanya orang itu berkawan. Jadi tak usah serius sekali. Nah, ini makin dipotong video ini rame lagi nih. Oh, kelahi lah gara-gara pemilihan kades. Sampai sholat Jumat tak datang. Kenapa abang cepat kali pulang? Nampak ku lawan gua kemarin. Tak usah sih sholat Jumat. Zuhur aja aku lagi. La ilallah. Sholat imamnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Gara-gara pemilihan kades hati pecah. Kalau sholat masuk ke masjid, orang dulu nengok imamnya siapa. Kalau masuk ke masjid nengok mana saf yang paling afdal. Setelah pemilihan kades masuk ke masjid tengok dulu musuhku itu di mana dia. Oh dia di sana, aku di sini lah. Oh dia di sini, aku di sini lah. Rupanya satu hari terlambat masbuk, lupa nengok lawan tadi di mana. Langsung Allahu Akbar. Baru sadar rupanya dia di samping. Mak dia pula itu. Paksa salam tuh tak ke kanan lagi, langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Cemana mau dapat barokah kalau hanya pemilihan kades rusak hubungan kita. Nah, ini nampaknya sepele, tapi dia untuk turunnya barokah. Suatu ketika waktu Nabi sedang tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang berkelahi, putus silaturahim. Nabi itu hebat, nampaknya barokah itu turun. Nampaknya barokah itu turun dengan tak turun. Lalu kata Nabi, ada di antara kalian yang putus ukhuwah, pulang minta maaf baru datang ke sini. Sebelum Nabi kasih tahu dipermalukan. Nabi tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Lalu kemudian dia pun pulang. Setelah pulang diperbaikinya hubungannya, dia datang lagi. Apa kata Nabi? Nazalatil barakah. Barulah sekarang nampakku barokah itu turun ke bawah. Saya alhamdulillah tak nampak saya barokah. Andailah nampak saya barokah itu tergantung di sini. Ada di antara kalian yang belum berdamai lagi, masih berkelahi gara-gara kades kemarin. Setelah berdamai barulah turun barokah. Tapi ada beberapa wali-wali itu dinampakkan Allah macam itu ada. Suatu ketika Syekh Khalil bin Abdul Latif, waktu dia masih santri, masih di pesantren, pas sedang sholat ketawa dia. Selesai sholat marahlah tengku gurunya. Kau kenapa ketawa sedang sholat? Makin ketawa dia. Gitu. Udah lama ditanya gurunya, kenapa kau ketawa? Waktu sedang sholat tadi nampakku ada nasi panggang ayam di kepala Syekh. Baru tahu dia rupanya muridnya ini wali Allah. Memang betul, aku dapat undangan ke Duri. Jadi kurang khusyuk sholat. Jadi nampak muridnya itu panggang ayam dia. Untung murid awak tak macam itu. Kalau sempat murid awak macam itu, apa tak malu Ustaz Somad kan? Maksud tiba-tiba ada satu jamaah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau ngejek aku. Kau kenapa? Kenapa? Nampakku bendera Singapura di atas. Rupanya Ustaz itu belum move on juga lagi. Macam-macam lah komentar orang. Macam-macam. Kita sebagai saya tak pernah saya pedulikan itu antara orang ngejek caci maki. Cuman jamaah ini mengirim ke nomor saya. Macam-macam dikirim. Kok bisa kawan Ustadz sendiri ngejek Ustadz? Ada dikirimnya itu. Ini kan kawan Ustadz nih, kok ngejek Ustadz? Senyum saya membaca. Kenapa? Dia ini dulu mau cetak buku saya. Mat, kalau ada buku kau aku yang nyetak ya. Saya bilang aku punya percetakan sendiri, namanya UAS Press. Terus dia nanya, Mat, kalau ada jamaah umroh aku yang bawa ya. Aku punya travel sendiri. Rupanya sakit hati. Jadi kawan-kawan ini macam-macam. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan kau, ini kan kawan Ustadz kok ngejek. Oh, dia ini mau nyalek nanti 2024. Tak ada duitnya kampanye. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau ngejek saya, itu banyak nanti orang nengok. Tak percaya cobalah. Kalian kalau punya FB, cobalah ejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5, bisa jadi 500. Sama saya ini 2 aja. Kalau berkawan betul-betul. Kalau musuhi betul-betul. Jadi insya Allah. Ada satu lagi ngirim. Ustadz, ini dulu menteri nih. Sekarang kok ngejek Ustadz? Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Pas saya tengok, ketawa saya. Dia dulu pernah ngundang saya ke Istiqlal sebelum Pilpres.
Andai saya mau mendatangi itu, mungkin dia masih menteri sekarang. Tak berhasil dia karena saya tak mau datang. Marah. Itu. Jadi lama saya menurut apa yang dicari orang? Rusak persahabatan. Semalam dalam perjalanan ada satu ngirim. Ini agak unik sih. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata, pendeta. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasis. Gibson Simarmata. Saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab. Aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dungu. Boleh untuk update status pagi. Berlawan kita dengan orang berakal, tak akan dianiayanya gitu. Berkawan kita sama orang dungu, jatuh handphone itu. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisan itu. Tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Enter. Cara mencari tulisan di Google gitu. Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa. Sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga. Ada ceramah Ustadz Roni Chandra. Coba cari di YouTube. Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir-usir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70 saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya di panji masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia ditindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di YouTube, bukan oleh saya. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri.